Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah melingkupi kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mengawali pagi hari yang indah ini dengan doa dan renungan singkat. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa setia menolong dan melindungi kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini dan segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami mau memulai hari ini dengan mencari wajah-Mu, mencari perkenan-Mu, agar sepanjang hari ini damai sejahtera-Mu senantiasa beserta kami. Kami mohon, sinarilah kami dengan firman-Mu pagi hari ini, agar kami mendapatkan berkat yang baru dan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat melangkah berjalan di dalam kehendak-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bijaksana Channel, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sahabat terkasih, Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, pada suatu kesempatan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jawab Tuhan Yesus, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Tuhan Yesus ini memberi arti pengampunan yang tanpa batas. Ketika memperjelaskan jawabannya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam bacaan ini
agar supaya kita dapat menemukan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan pengampunan, yaitu pertama, hamba yang memohon belas kasihan untuk diringankan hutangnya. Dalam ayat 23-27 ini memberikan gambaran tentang seorang yang tidak mampu membayar hutang yang begitu besar kepada seorang raja. Tetapi karena belas kasihan, raja itu membebaskan hutang orang tersebut. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita yang mempunyai hutang dosa yang sangat besar kepada Tuhan. Tetapi oleh kasih-Nya, Dia mengampuni dan membebaskan kita dari dosa. Yang kedua, dibebaskan hutangnya tetapi tidak membebaskan orang yang berhutang padanya. Gambaran dalam ayat 28-30 ini menunjukkan tentang seseorang yang sudah diampuni dosanya tetapi tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Seharusnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan hukuman kekal setelah kita percaya kepadanya. Poin yang ketiga, hamba yang jahat karena tidak mengampuni. Jika kita tidak memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan disebut sebagai hamba yang jahat. Dan sikap tersebut tidak berkenan di hadapan Allah. Pengampunan yang dilakukan dengan segenap hati adalah sikap yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Pengampunan dapat kita lakukan menurut ukuran yang Tuhan berikan jika kita menyadari bahwa sebuah pengampunan yang besar sudah kita alami dan diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Sahabat terkasih, kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan hari ini adalah pertama, kita seharusnya dihukum karena dosa kita, tetapi Tuhan Yesus telah menebus dan mengampuni kita dan membebaskan kita dari hukuman kekal. Yang kedua, pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus menjadi dasar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, jika kita tidak mengampuni, maka hal tersebut jahat di mata Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena sebuah pengampunan yang besar sudah kita alami dan diberikan Tuhan Yesus kepada kita orang-orang yang percaya padanya. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mengingat firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat mereka yang mendengarkan firman ini. Berkatilah keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati studi mereka. Kemanapun mereka melangkah hari ini, dan apapun yang mereka lakukan hari ini, biarlah Engkau berkati dan biarlah hal itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka menjadi beruntung dan berhasil oleh karena berkat-berkat-Mu yang menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.